Halo. Jadi saya akan membahas tentang apresiasi terhadap agama lain, dan juga kebersamaan dan keharmonisan antara agama-agama ini. Ya. Jadi saya sempat mewawancara beberapa teman-teman saya dan juga saya juga sempat mewawancarai pendeta di GKI, yaitu Pendeta Simon Filantropa. Nah, kali ini yang saya ingin bahas adalah gimana mengapresiasi perbedaan antara sebuah pasangan. Karena seperti diketahui ada beberapa agama-agama dan juga kepercayaan yang terbilang tidak boleh menikah dengan agama lain, atau ada yang terbilang tidak boleh mengikuti agama lain atau berpindah agama. Ya. Jadi dari narasumber saya, yaitu seorang pendeta, dia berasal dari Kediri. Ayahnya dia merupakan seseorang yang sebelumnya menjadi kepala kelenteng malah. Nah, narasumber saya ini bercerita, dia ayahnya menjadi kepala kelenteng. Kenapa kok bisa anaknya, yaitu narasumber saya, bisa menjadi seorang pendeta di gereja Kristen? Ya, saya sangat-sangat bertanya, sangat mendalami tentang hal ini karena menurut saya menarik, apalagi tentang mengapresiasi agama lain. Nah, untuk apresiasi agama lain ini yang sudah bisa terlihat di banyak tempat, di banyak orang sekarang adalah, contoh yang paling baik yang bisa saya gunakan adalah tentang sekolah. Tidak usah jauh, di mana-mana sekolah-sekolah seperti sekolah Katolik, sekolah Kristen, saya sebut nama seperti sekolah SMA Katolik Saint Louis. Nah, SMA Katolik Saint Louis ini termasuk sangat mengapresiasi agama lain. Kenapa? Karena mereka juga menerima murid-murid dengan agama lain ke dalam sekolahnya. Ya, memang betul kalau ada pelajaran agama tetap mengikuti pelajaran berdasarkan Katolik, tetapi tidak ada pemaksaan untuk baptis dan lain sebagainya. Bisa terbilang itu adalah kesempatan buat murid-murid untuk belajar tentang agama tersebut. Sama juga dengan sekolah Kristen, mau agama Buddha, Islam, agama Hindu, Katolik, semuanya Kristen, semuanya diterima ke dalam sekolah beragama ini. Mungkin ada dengan caranya agama itu mengajar dalam sekolah, ada yang diterapkan kepada murid-muridnya, tapi tetap semuanya diterima. Dan kalau memang murid-muridnya tidak mengikuti agamanya juga tidak masalah. Ini yang saya merasa sangat baik dari sekolah-sekolah ini. Untuk keberagaman agama ini, yang saya juga mewawancara adalah kedua teman saya. Mereka merupakan pasangan yang masih berpacaran. Karena pertanyaan saya ini, mereka dapat berdiskusi pada tempat, dan ada yang sudah mereka diskusikan sebelumnya. Saya bertanya begini, kalau kalian memang beda agama, terus kalau suatu hari kan memang niatannya pasti serius, itu bagaimana? Jawabannya menurut saya menarik, karena mereka memutuskan untuk menjalankan hubungannya bersama, tapi tetap dengan agama yang berbeda. Mungkin di saat pernikahan ada yang menjawab ke saya,
akan ada pemberkahan 2 kali, yaitu satu di dalam agama Kristen, satunya di agama Buddha gitu. Dan juga ada yang menjawab hanya satu, akan dengan Kristen saja. Ada yang menjawab oh ya dengan Katolik saja. Terus saya bertanya, lah kalau untuk ini ada perlu pembaptisan bagaimana? Katanya untuk jika syarat menikahnya adalah dengan baptis akan tetap dijalankan, tapi setelah itu mereka tetap juga akan menjalani agama mereka masing-masing, beribadah masing-masing. Apakah sebuah hal ini akan berdampak kepada hubungannya? Apakah akan memicu sebuah masalah? Jawabannya adalah tidak. Tidak akan memicu masalah menurut mereka. Dan ini bukan hanya narasumber saya, yang teman-teman yang berumuran seperti saya, yaitu umur 20-21 tahun ke atas, 20 sampai umur 23 tahun yang masih belum menikah, yaitu jawabannya begitu. Tapi saya juga melihat ada beberapa famili saya yang juga beda agama tapi tetap saling menghormati. Saya termasuk kaum Tionghoa yang menjalani prosesi Qingming dan juga sembayangan yang lain juga, sembayangan kepada leluhur lebih tepatnya. Nah, karena begini, ada beberapa kaum Kristen setahu saya yang menyebut bahwa tidak boleh ada persembahan ke leluhur, tidak boleh memegang hiyo kepada leluhur karena bersifat berhala kepada Tuhan Yesus gitu. Tetapi untuk orang yang saya kenal ini, narasumber saya ini, dia menyebut bahwa itu berbeda. Karena mereka dulunya juga adalah orang tua kita. Tidak ada salahnya untuk kami menghormati mereka. Walaupun kami beragama Kristen, ada perkataan seperti itu menurut orang, tapi tidak ada tertulis seperti itu di dalam Alkitab. Tidak ada. Jadi untuk tetap menghargai orang tua itu sangat tidak masalah. Jadi menurut saya ini sangat menarik sekali, karena ada banyak yang bicara begitu kepada saya. Lalu yang ingin saya jelaskan lagi adalah ketika selalu ada bencana, bombing atau sesuatu, agama-agama lain yang siap membantu. Seperti agama Buddha, agama Kristen, semuanya siap membantu negara beragama. Contoh seperti sekarang yang terkenal yaitu Palestina, tetap dibantu. Meskipun agamanya berbeda, tetap dibantu. Setahu saya juga begini, kalau di Mojokerto, di Vihara Majapahit situ, Buddha tidur, itu akhir tahun ada sembayangan besar. Yang boleh datang tidak hanya kaum Buddha, kaum lain boleh datang juga. Setelah sembayangan orang Buddha, orang Kristen boleh masuk, boleh berdoa juga. Mereka juga boleh berdoa di tempat vihara. Beberapa kalau orang percaya adalah bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak hanya ada dalam satu tempat ibadah, tapi ada di semuanya. Jadi oleh karena itu ya tidak ada yang menghalangi. Zaman dahulu ada cerita bahwa Bapak Presiden B.J. Habibie juga pernah sempat bersolat di gereja Katolik karena tidak ada masjid. Karena itu saya merasa ada sangat banyak agama-agama yang masih bertoleransi. Sekian itu dari saya. Terima kasih banyak.